Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Odioga Priyatmaja dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik, Prodi Elektronika dengan NIM 064. Di video pembelajaran kali ini, saya akan kita akan bersama-sama membahas isi dari buku Statika Penelitian. Tepatnya pada halaman 319 sampai 333 yang berfokus pada analisis data baik secara manual maupun menggunakan aplikasi IBM SPSS. Materi ini sangat penting karena memberikan pemahaman mendasar mengenai bagaimana suatu data diolah, diuji, dan diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dalam sebuah penelitian. Dalam video ini, saya tidak hanya akan membacakan isi materi, tetapi tetapi saya juga akan menjelaskan konsep-konsep penting satu persatu sehingga lebih mudah dipahami. Selain itu, saya juga akan menunjukkan contoh penerapan langsung menggunakan IBM SPSS. Mulai dari proses input data, pemilihan uji statik, hingga cara membaca output yang dihasilkan. Dengan begitu, kita dapat melihat perbedaan serta kelebihan antara analisis manual dan analisis menggunakan software. Harapannya, penjelasan ini dapat membantu kita semua untuk memahami konsep-konsep dalam analisis statik, terutama bagi teman-teman yang sedang belajar atau mengerjakan tugas akhir, penelitian maupun praktikum. Semoga penjelasan yang saya berikan nanti bisa menjadi tambahan wawasan dan mempermudah kalian semua dalam menerapkan metode statik dalam kegiatan akademik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Uji MC NIMAR. Dua sampel berpasangan secara manual. Uji MC NIMAR digunakan untuk menguji keefektifan perbedaan sebelum dan sesudah. Perlakuan diterapkan di mana setiap orang digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri, serta kekuatan pengukurannya adalah skala nominal dan ordinal. Untuk menguji signifikansi perbedaan pada uji MC NIMAR, gunakan rancangan pada rumus di tabel seperti berikut. Sebelumnya, plus dan min AB, CD. Untuk mengetahui konvensian MC NIMAR, gunakan rumus berikut. Contoh 1. Sebuah penelitian eksperimen untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah diberi program beasiswa berprestasi. Peneliti mengambil sampel sebanyak 20 mahasiswa sebelum dan sesudah program beasiswa berprestasi tersebut diperolehlah data pada tabel di bawah ini dengan A sama dengan 5%, lakukanlah pengujian apakah terdapat perbedaan motivasi belajar antara sebelum program beasiswa berprestasi dengan sesudah program beasiswa tersebut diberlakukan. Selanjutnya di sini ada uji MC NIMAR, dua sampel berpasangan dengan IBM SPSS. Uji MC NIMAR, dua sampel berpasangan dengan IBM SPSS dengan sangat mudah. Kita hanya tinggal memasukkan data berdasarkan tanda yang telah dibuat berbentuk data dikotomi. Gunakan
kembali contoh pada tabel 11.21 di atas. Misalnya kita ilustrasikan pada bidang ekonomi perbedaan kinerja bursa paham PTX sebelum dan setelah pembentukan strategis bisnis unit. Diperoleh data sebagai berikut. Ranking bertanda Wilcoxon. Uji bedah sampel berpasangan cara manual. Ranking bertanda Wilcoxon banyak digunakan untuk menguji perbedaan perlakuan yang diberikan kepada objek penelitian dengan mempertimbangkan arah dan magnitude relatif perbedaan dari dua sampel berpasangan. Berbeda dengan uji tanda atau sign test yang hanya mengandalkan arah perbedaan. Ranking bertanda Wilcoxon selain mempertimbangkan arah perbedaan, juga mempertimbangkan besar perbedaan dengan cara mencari selisih perbedaannya. Kekuatan pengukuran pada ranking bertanda Wilcoxon adalah bahwa setiap objek sebagai pengontrol dirinya sendiri. Untuk menguji signifikansi perbedaan pada uji ranking pertanda Wilcoxon, gunakan rumus sebagai berikut. Keterangannya, T di sini untuk menandakan jumlah ranking positif atau jumlah ranking negatif terkecil. N di sini digunakan untuk banyaknya pasangan yang tidak sama nilainya. Sebuah studi untuk mengetahui studi komparasi antara kampanye model media cetak KCMC dengan kampanye model terbuka KMT, terdapat elektabilitas calon legislatif. Untuk itu dipilih sampel acak sebanyak 40 keluaran. Setelah melakukan kedua model kampanye di atas, diperolehlah data seperti pada tabel di bawah dengan A sama dengan 5%, apakah terdapat perbedaan elektabilitas antara kampanye model media cetak dengan kampanye terbuka. Jawab. Yang A, hipotesis statik post test. HO P1 sama dengan P2 dalam kurung tidak terdapat perbedaan elektabilitas antara kampanye model media cetak KMC dengan kampanye model terbuka atau KMT. H1 di sini P1 sama dengan P2 terdapat perbedaan elektabilitas antara kampanye model media cetak KMC dengan kampanye model terbuka KMT. B. Tabel 11.25. Tabel bertanda Wilcoxon untuk post test. Berdasarkan tabel di atas diperolehlah tanda plus sebanyak 4 dengan jumlah ranking 42. Berikutnya tanda min sebanyak 33 dengan jumlah ranking 661,5. Data yang diabaikan bernilai 0 sampai dengan 3. Dengan demikian, N di sini 40 dikurang 3 sama dengan 37. Banyaknya data yang berbeda. T sama dengan 42, jumlah ranking yang paling sedikit. C. Menentukan nilai Z. D. Menentukan nilai Z table. Gunakan Z table dengan uji pihak A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025
Luas kurva FZ sama dengan 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,44750. Dengan demikian koordinat Z-table yaitu sama dengan 1,96. Kriteria pengujian. Daerah penolakan hipotesis HO cenderung ke arah kiri, sementara daerah penolakan H1 cenderung ke arah kanan. Daerah penerimaan hipotesis HO, yaitu berada di tengah-tengah. F. Kesimpulan. Karena nilai Z sama dengan min 4,67 berada di daerah penolakan HO, maka terima H1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan elektabilitas antara kampanye model media cetak KMC dengan kampanye model terbuka KMT. Selanjutnya, uji bedah Wilcoxon 2 sampel berpasangan dengan IBM SPSS. Jawab, hipotesis statik HO sama dengan P1 sama dengan P2 tidak terdapat perbedaan kemampuan terjemahan Al-Quran sebelum dan sesudah penerapan metode Lafiziyah. H1 P1 sama dengan P2 terdapat perbedaan kemampuan terjemahan Al-Quran sebelum dan sesudah penerapan metode Al-Fiziyah. Dengan demikian, pembacaan dan penjelasan dari buku statik penelitian halaman 319 sampai dengan halaman 333 mengenai analisis secara manual dan penjelasan ini semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam memahami teknik analisis statik. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.